Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata zikir rasanya merupakan kata bahasa Arab yang sudah masuk dan diresap dalam bahasa Indonesia. Maka kita tidak asing dengan kata zikir itu. Bahkan zikir dipakai di mana-mana. Bahkan sampai ada majelis zikir dan segala macamnya. Itulah kata zikir itu. Nah, kata zikir tersebut muncul pula dalam Al-Quran. Beberapa kali berulang. Salah satunya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan merasa tenang tentram hatinya disebabkan karena zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hatimu akan menjadi tenang. Begitu kurang lebih terjemahnya. Nah, sejauh mana kita memahami kata zikir yang sudah menjadi bahasa pasar, yang sudah kita kenal sejak kecil, dewasa sampai orang tua. Nah, kata zikir secara bahasa hurufnya terdiri dari zal, kaf dengan ro. Kalau melihat dalam kamus zal, kaf dengan ro kemudian dibaca zikir, maka kata zikir itu diterjemahkan mengingat katanya. Maka kalau kata zikir itu diterjemahkan mengingat, yang kerja dari bagian tubuh kita ini kan otak, bukan mulut. Ya, tapi sayangnya kita seringkali mengungkapkan kata zikir selalu saja kalau ada orang yang berkata la ilaha illallah atau segala macamnya, baru kita sebut dia sedang zikiran. Gitu. Maka apakah itu zikir? Kalau melihat dari bahasa zikir itu mengingat, maka bukan begitu zikir itu. Tidak mengucapkan, tidak melafalkan karena mengingat kerjanya otak. Tapi kenapa mulut kita berkata kemudian dikatakan zikir? Maka mulut itu berfungsi untuk mengeluarkan dan mewujudkan apa yang ada dalam ingatan. Apa yang ada dalam otak dan ingatan kita ini tidak mungkin tergambarkan atau tidak diketahui oleh orang lain kecuali dimunculkan. Maka alat untuk memunculkannya namanya mulut. Maka saat itulah orang mengidentikan zikir dengan mengucap. Padahal dia adalah mengingat. Sehingga orang yang berzikir tidak selalu dan tidak harus mengucap. Yang jelas dia mengingat. Bahkan yang terpenting dari apa yang dia ingat adalah eksekusi dari apa yang dia ingat. Sebab mengucap, berkata dan mengingat. Tapi kalau tidak dieksekusikan atau tidak diwujudkan, rasanya tidak bermanfaat dan tidak berdampak. Sedangkan dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Setidaknya zikir itu menghasilkan satu dampak. Zikir itu tidak hanya sekedar mengucap, tapi ada dampak, ada aksi yang menyebabkan ada dampak setidaknya. Saya contohkan begini. Kalau saya lapar, maka saya akan zikir. Zikir dalam pengertian saya mengingat yang berkaitan dengan makan. Apa yang berkaitan dengan makan? Piring. Saya lapar, saya mau makan, saya harus punya piring untuk makan itu. Begitu saya ingat piring, saya zikir terhadap piring itu. Nah, saya mau makan, saya butuh piring. Begitu muncul kata piring itu namanya zikir. Nah, zikir yang piring ini tidak akan pernah mungkin menghilangkan rasa lapar saya kalau tidak saya eksekusikan. Maka begitu saya ingat piring, piring itu ada di mana? Piring umumnya adanya di dapur. Karena belum pernah kan kita lihat ada orang naruh piring di ruang tamu. Maka saat itulah saya berangkat ke dapur. Begitu sampai di dapur saya buka lemari. Saya teringat lagi saya ingin mau makan yang berkuah atau makan kering. Kalau makan yang berkuah saya butuh piring cekung, sementara kalau makan yang tidak berkuah atau kering saya butuh piring datar sajalah. Orang bilang piring ceper, sudah cukup. Tapi karena saya ingin makan yang berkuah, saya ambil piring yang agak cekung kemudian saya bawa. Setelah itulah saya makan. Kalau begitu bukankah zikir itu mengingat piring, berangkat ke dapur, ambil piringnya baru bisa makan.
Saya tidak mungkin menzikirkan piring gitu. Sementara saya tidak dalam ke dapur, tidak ambil piringnya. Maka saya tidak akan pernah makan dan lapar saya tidak akan pernah hilang tentunya. Nah, itulah zikir. Sehingga tidak hanya sekedar diucapkan tapi ada eksekusi. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan kaidah agama, kata zikir itu selalu saja bergandeng dengan kata Allah. Maka kita menyebut zikrullah disebutnya. Mengingat Allah. Lantas bagaimana mengingat Allah? Saya ilustrasikan sebagaimana piring tadi. Kalau mengingat Allah itu ingat, bukan menyebut. Tapi menyebut bantuan dari ingatan. Sehingga kita mengingat Allah muncullah dengan ucapan kita lisan Allah. Tapi yang terpenting dari ucapan lisan itu bukan Allah, 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 Allah. Lantas disebut berzikir, kalau tidak dieksekusi percuma. Dia tidak berzikir meskipun diucapkan berulang-ulang. Sehingga kalau dia nyebut berkata zikrullah, mengingat Allah, apa sih perintah Allah itu? Apa sih larangannya? Nah, kalau dia melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah, meskipun mulutnya tidak menyebut Allah, 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 dia zikir. Terdengar azan dari masjid. As-salatu khairum minan naum. Begitu ketika subuh. Dia zikir, ingat kepada Allah. Apa yang dilakukannya? Ya bangkitlah dia dari tempat tidurnya. Dia wuduklah. Dia sholat subuh. Meskipun mulutnya tidak Allah, 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 Allah. Tapi zikir. Karena ini perintah Allah harus dieksekusi. Dia berangkat ke masjid. Atau setidaknya dia melaksanakan sholat. Nah itu zikir. Jadi tidak berkata Allah, 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 Allah. Sholatnya enggak. Orang yang dari rumah, orang-orang laki-laki yang bertanggung jawab, kemudian dia berangkat dari rumah bekerja. Kenapa dia bekerja? Karena perintah Allah, laki-laki bertanggung jawab, ar-rijal qawwamun 'alan nisa, di pundaknya ada tanggung jawab, istrinya, anaknya, keluarganya. Maka pagi-pagi selesai dia sarapan jam 7 dia berangkat ke kantor. Berangkat dia kantor, dia bekerja dan bekerja jujur karena perintah Allah kepada umat Islam, jujurlah dalam segala macam pekerjaan. Maka kalau dia lakukan semua itu, selama dia di kantor meskipun dia tidak menyebut Allah, 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 dia zikir. Seorang istri yang tinggal di rumah, bukankah perintah agama jaga pandangannya, jaga kemaluannya, jaga kehormatan suaminya. Sementara dia di rumah melakukan itu semua. Mungkin bebenah dia, ngurusin anak, mungkin sekedar bertetangga dan biasanya dia menjaga semua aset yang ditinggalkan oleh suaminya. Maka meskipun dia tidak berkata Allah, 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 subhanallah, 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 perilakunya zikir kepada Allah. Maka itulah zikir. Sehingga dengan melakukan hal tersebut hati menjadi tenang. Sehingga zikir bisa di berbagai macam tempat. Bolehlah ada majelis zikir, ada tempat untuk berzikir kepada Allah. Tapi zikir tidak harus ada tempat. Semua wilayah ini adalah objek untuk zikir. Seorang anak yang taat dan bakti kepada orang tuanya, dia nuntut ilmu. Maka si anak-anak kita yang saat ini sedang belajar, dia zikir kepada Allah. Meskipun dia tidak berkata Allah, 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 Allah. Nah, jadi itulah makna zikir itu. Kalau kita berkata Allah, 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 tapi tidak tanduk kita bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Allah, kan percuma namanya. Kita menyebutkan kata Allah, tapi tidak mengeksekusi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Bagaimana hati ini bisa tenang? Orang yang jalan melaksanakan ibadah atau perintah Allah dengan sholatkah dia, dengan puasakah sebagai perintah Allah? Bukankah sholat itu menghasilkan ketenangan? Bukankah puasa itu menghasilkan kedamaian? Semua kalau ini perintah Allah kita jalani apapun maka akan menimbulkan ketenangan. Ada orang yang boleh jadi perintah Allah baca Quran, dia baca tiap sholat. Atau setidaknya mungkin maghrib atau isya dia baca. Maka kalau dia sudah lancarkan itu setiap hari, bukankah ketika dia membaca Quran menjadi tenang hatinya? Bukankah itu jaminan Allah? Bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan melaksanakan perintah Allah sebagai wujud eksekusi mengingat Allah, maka hatimu akan menjadikan ketenangan. Maka zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perbuatan-perbuatannya, laksanakan perintah dan jauhi larangannya, lakukan secara rutin, maka hasilnya Allah jamin hatimu akan tenang. Jadi cara untuk menenteramkan hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.